Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Rekor terbaru Menteri Keuangan. Hari pertama dilantik, hari kedua di demo. Lagian lagi kisru begini, mulutnya asal jeplak saja. Saya kira perempuan saja yang meresahkan. Ternyata laki-laki juga meresahkan. Saya berharap 3 kali 24 jam Bapak sudah memberhentikan Menteri Keuangan yang belum apa-apa sudah membuat pernyataan-pernyataan yang melukai hati rakyat, terkesan sombong dan jumawa, termasuk pernyataan-pernyataan anak dari menteri ini. Presiden Prabowo Subianto harus serius mempertimbangkan tuntutan mahasiswa ini, yaitu segera ganti Menteri Keuangan yang baru saja dilantik. Tapi masalahnya kalau belum kerja aja mahasiswa UI udah minta dia buat mundur, itu sih agak aneh, berlebihan. Jadi yang menurut gue tunggu dulu aja kinerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang salah satu anggota DPR ya, DPR RI yang akhirnya mengundurkan diri. Kita ketahui bersama anggota dewan yang satu ini adalah salah satu anggota dewan yang joget di gedung DPR beberapa waktu yang lalu. Dan yang bersangkutan inilah yang mengatakan agar masyarakat Indonesia itu tidak menggantungkan lapangan kerja dari pemerintah. Itu ya, masih ingat ya. Kenapa kok mengundurkan diri, Mbak? Goyang ngegas-ngegasnya padahal udah paten kali ya kan. Ujung-ujungnya mengundurkan diri ya. Apakah Anda takut setelah melihat tragedi di Nepal? Padahal saya yakin teman-teman ya, modal kampanye anggota DPR yang satu ini belum balik ya kan, alias belum balik modal, belum BEP, belum break even point. Selain itu teman-teman ya, ada juga pro dan kontra terkait si Menteri Keuangan yang baru saja dilantik, yang menggantikan Sri Mulyani. Banyak pihak terutama para mahasiswa ya berseragam kuning yang meminta agar menteri tersebut segera diganti kembali. Tetapi tidak sedikit pula yang justru bingung dengan permintaan para mahasiswa tersebut ya. Karena apa? Ya karena kalau urusan suka tidak suka, ya mana ada sih kita pejabat yang kita sukai, pasti kan nggak ada ya kan. Coba dah ya, coba sebutkan nama pejabat yang kalian sukai, pasti nggak ada. Mungkin ada 1-2, itu pun bukan karena kinerjanya, mungkin karena orangnya ganteng, orangnya cantik dan lain-lain. Ya, intinya jujur saja ya, pasti banyak yang tidak suka dengan menteri keuangan yang baru tersebut ya. Tapi kalau belum 24 jam kemudian minta diganti, itu kan tidak bisa dinalar dengan baik. Tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan
yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Gimana menurut teman-teman ya? Ya, saya mendengarkan pernyataan sikap gitu ya, pengunduran diri. Walaupun sebetulnya pengunduran diri itu kan cukup dikirim ke kalau DPR itu ke pimpinan DPR ya pengunduran dirinya, atau ke MKD, Mahkamah Kehormatan DPR, saya nggak tahu ya. Tapi ini juga di-upload ya, dia bikin konten yang mungkin biar diketahui oleh masyarakat. Nah, saya tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Apakah karena ada semacam dalam tanda kutip ancaman pihak tertentu, dengan ditakut-takutin, kalau lu nggak turun, lu nggak mengundurkan diri, tuh tengok Nepal tuh tuh. Aduh, akhirnya daripada ya kan dicemplungin ke sungai, ditelanjangin, mending mengundurkan diri aja lah. Walaupun model kampanye belum balik, nasib. Lanjut. Rekor terbaru Menteri Keuangan. Hari pertama dilantik, hari kedua di demo. Lagian lagi kisru begini, mulutnya asal jeplak saja. Saya kira perempuan saja yang meresahkan. Ternyata laki-laki juga meresahkan. Benar-benar kembali ke zaman purba ya. Pemerintah omongannya nggak ada yang benar, nyakitin semua. Saya curiga sekolahnya hanya sampai gerbang. Nyakitin semua ya kan, saya curiga sekolahnya hanya nyampe pintu gerbang. Iya betul ya, saya juga menduga demikian. Tapi ya gimana lagi ya kan, intinya Menteri Keuangan tersebut sudah dilantik menggantikan Sri Mulyani yang mengundurkan diri, ataukah di reshuffle ya, saya tidak tahu. Walaupun saya mendapatkan kabar bahwa Sri Mulyani lah yang mengundurkan diri karena mungkin merasa tidak cocok atau bagaimana. Bahkan 2 kali pengunduran diri itu disampaikan pasca demo besar-besaran. Ya, kita lihat aja. Kita tengok aja bagaimana kinerja Menteri Keuangan yang baru tersebut ya. Lanjut. Selamat pagi, Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Salam hormat dari saya, Pak Cornelis. Melalui pesan terbuka ini, Pak, saya berharap Bapak memperhatikan aspirasi rakyat. Dan saya mewakili rakyat. Pesan khusus dan spesial ini saya sampaikan secara terbuka, Pak, agar Bapak Presiden segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, yakni Saudara Purbaya. Saya ulangi, Pak, biar jelas. Saya dan rakyat Indonesia yang lain meminta agar Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera memberhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru Bapak lantik, Saudara Purbaya, dalam waktu 3 kali 24 jam. Apabila menteri ini tetap dipertahankan, Pak, menteri yang Bapak pilih di pos Kementerian Keuangan, sebuah kementerian yang sangat vital, tetapi kementeriannya atau menterinya sangat tidak beretika. Ditambah lagi dengan sikap anaknya yang membuat pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat melukai hati rakyat, yang sangat-sangat memancing emosi masyarakat. Karena itu, Pak, tidak ada kata lain, Bapak sebagai presiden yang memilih pembantu-pembantu Bapak harus menindak ini sebelum menjadi persoalan besar di negeri ini dan di Kementerian Keuangan. Sekali lagi, sebelum saya akhiri, saya berharap 3 kali 24 jam Bapak sudah memberhentikan Menteri Keuangan yang belum apa-apa, sudah membuat pernyataan-pernyataan yang melukai hati rakyat, terkesan sombong dan jumawa, termasuk pernyataan-pernyataan anak dari menteri ini. Ini bisa membahayakan, Pak. Kami tunggu langkah tegas Bapak. Sebelum Republik ini semakin kacau, berhentikan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Salam hormat dari saya, Pak. Ya Pak. Akan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, Pak. Emangnya gua siapa mau nyampein sama Prabowo, emang kenal ya enggak lah ya kan.
Cuma menurut saya permintaan netizen ini cukup menarik ya. Saya sebetulnya memahami latar belakang atau apa namanya dasar yang mereka gunakan ya untuk bernalar kenapa si Menteri Keuangan yang baru itu harus diganti ya, karena memang ya tahu sendirilah omongannya macam kayak gitu ya kan, macam kayak koboi. Mungkin karena itu kebiasaan sebelum yang bersangkutan ini menjadi menteri. Biasanya orang-orang yang berbicara seperti itu mereka adalah seorang CEO, seorang owner milik punya perusahaan, sehingga kalau ngomong kepada karyawan seenak udelnya sendiri. Tetapi Pak ya kan ini kan belum 24 jam. Belum tahu kinerjanya, siapa tahu orangnya arogan tapi benar-benar bisa mewujudkan semua janjinya, siapa tahu ya kan, nggak ada yang tahu emang ya. Lanjut. Presiden Prabowo Subianto harus serius mempertimbangkan tuntutan mahasiswa ini, yaitu segera ganti Menteri Keuangan yang baru saja dilantik. Memang tidak mudah, pasti, karena saya kira Pak Prabowo juga sebelum menunjuk yang bersangkutan sudah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan juga kapabilitas yang bersangkutan, sehingga dianggap pantas menggantikan Ibu Sri Mulyani. Tetapi Pak Presiden, orang ini bisa menjadi sumber masalah dalam pemerintahan Bapak ke depan. Kenapa saya katakan sumber masalah? Karakternya kurang bagus nih, menyepelekan orang. Bayangkan gerakan mahasiswa yang begitu besar, gerakan masyarakat yang begitu besar, dianggap hanya aspirasi sebagian kecil rakyat Indonesia. Ini kan sangat menyakitkan. Dan kalau mulutnya tidak diatur lagi, maka sekali lagi akan menjadi bagian dari sumber masalah pemerintahan Pak Prabowo Subianto ke depan. Kedua, saya pelajari backgroundnya. Orang ini memang pintar, alumni ITB, alumni luar negeri juga. Tetapi saya kira tidak ada rekornya dalam interaksi dengan publik secara baik. Belum. Orangnya hanya utak-atik soal keuangan dan kebijakan moneter. Meskipun background di S1-nya adalah elektro, sehingga tidak peka, tidak sensitif, bahkan tidak tahu diri pada tingkat tertentu. Kenapa saya katakan tidak tahu diri? Dia tidak sadar bahwa jadi menteri ini menggantikan Ibu Sri Mulyani itu karena demo. Demo itu terjadi karena Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan pada saat itu, dianggap merupakan bagian dari pencipta masalah di negeri ini. Dan terkadang pernyataan-pernyataan Ibu Sri Mulyani selain kebijakan yang dikeluarkannya itu menyakitkan rakyat. Maka kalau yang bersangkutan dipertahankan dengan tetap membiarkan karakternya yang pandang enteng, anggap remeh tuntutan rakyat, maka kemudian sekali lagi sumber masalah. BEM UI desak Menteri Keuangan yang baru Pak Purbaya ini dicopot. Ini tolong ya buat adik-adik BEM UI ini, tolong banget ini. Ini baru sehari loh jabat, udah mau dicopot aja ya. Toh ini mau mecahin rekor pejabat tercepat itu atau gimana gitu. Maksudku itu coba kasihlah kesempatan sebentar ya kan. 1 tahun, 2 tahun beliau ini bisa menepati janjinya untuk memperbaiki ekonomi kita atau enggak. Kalau misalkan bisa, kenapa enggak gitu loh. Jangan baru mau mulai kerja itu udah mau dicopot aja gitu loh. Kan kasihan gitu kalau menurutku ya, tapi ya. Menurut teman-teman bagaimana ya kan? Dua netizen barusan ya yang saya sajikan secara berurutan, pendapatnya berbeda. Yang bagian depan ini cenderung provokatif atau menakut-nakuti pihak pemerintah agar segera menuruti ya kan, menuruti permintaan BEM dengan alma mater warna kuning tersebut. Sementara yang bagian belakang justru
justru bingung kenapa kok harus diganti belum 24 jam, itu kan koclak namanya, ya kan. Dan akhir-akhir ini teman-teman ya, kita seperti mendapati sebuah penggiringan opini gitu ya, bahwa demo kemarin itu penggeraknya si mahasiswa beralma mater kuning ini, padahal kan enggak. Bahkan ini orang gerombolan mahasiswa ini baru datang ikut demo setelah demo terjadi beberapa hari, bahkan setelah menelan korban jiwa. Tapi sekarang dia seolah-olah berada di depan, menepuk dada, seolah-olah mereka lah ya kan yang menjadi pionir pergerakan kemarin. Koclak. Ini kalau nggak kerjaan anak-anak abang nggak mungkin lah macam kayak gini ya kan, suka menjadi penumpang gelap. Lanjut. Jujur ya, gue juga gak suka banget kok lihat tingkah laku dari Menteri Keuangan kita yang baru. Kayak kesana tengil banget gitu, kayak meremehkan. Tapi masalahnya kalau belum kerja aja mahasiswa UI udah minta dia buat mundur, itu sih agak aneh. Berlebihan. Jadi yang menurut gue tunggu dulu aja kinerjanya. At least kita kasih waktu lah sampai 6 bulan gitu sesuai janjinya Pak Menteri Keuangan. Yang katanya mau menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 7%. Kalau kerjanya masih nggak bener dan tingkah lakunya masih nggak dirubah juga, ya baru deh kita desak buat mundur. Kepada Bapak Menteri Keuangan yang baru, gak usah tergesa-gesa. Pelan aja ngomongnya. Gak usah terburu-buru menggampangkan sesuatu. Karena media sosial adalah sejarah yang tidak akan pernah terhapus. Pelan-pelan aja, kasih statement atau narasi yang mudah-mudah dimengerti. Jangan menganggap sebuah tantangan negara adalah hal-hal yang mudah. Bukan berarti tidak mensupport, tapi ada baiknya untuk berhati-hati dalam berbicara. Takutnya, apa yang Anda sampaikan saat menjabat tidak sesuai dengan kontribusi yang Anda berikan kepada bangsa dan negara. Dan catatan-catatan Anda di sosial media akan muncul ke permukaan sehingga mempermalukan diri Anda sendiri. Santai sajalah, lihat dulu perkembangan, bekerja dulu, bertindak dulu, perbaiki dulu, baru muncul ke permukaan dan sampaikan ke media. Salam. Nah, ini saya sependapat. Jadi kita berilah kesempatan. Walaupun jujur saja saya tidak menyukai sikap dan sifatnya gitu ya. Walaupun saya tidak mengenal baik, tetapi dari cara dia berbicara, dari cara dia bersikap, termasuk juga anaknya, menurut saya memang kurang pantas. Tetapi baru 24 jam masa diganti. Kalau diganti kan ini menjadi pencetak rekor dunia akhirat ya kan, menteri dengan masa bakti paling singkat sedunia, kan nggak enak gitu loh. Nanti aja kita beri kesempatan gitu ya. Kalau memang nggak berubah, nggak ada kerjanya, nggak jelas, sikapnya nggak berubah, ya udah kita kita minta diganti lagi. Ya, walaupun belum tentu didengar oleh Prabowo nanti ya. Lanjut. Aman ya buat Bapak Menteri Keuangan yang baru. Belum 24 jam, tapi pernyataan Bapak gitu, nggak usah saya sebut ya Pak ya, minimal kalau ini assalamualaikum gitu loh Pak, atau shalom gitu loh, ini ujuk-ujuk udah di dapur makan gitu kan, nyebelin ya gitu ya. Maksudnya ya apa kek gitu, baik-baik dulu di awal gitu, komunikasinya yang bener gitu ya, minimal komunikasi gitu. Lagi-lagi Pak, masalah kinerja mah kita lihat sambil berjalan, tapi ya mungkin juga Bapak tipe orang yang ngomong sana sini tapi kinerja juga bagus ya, kita nggak tahu Pak, kita lihat aja Pak ya. Ya sebagai permulaan, selamat menikmati komen-komen di Instagram Bapak, dipenuhin dengan welcome dari netizen Indonesia ya. Jangan kayak gitulah Pak, belum 24 jam loh Pak, udah nyebelin. Yakin nggak Anda percaya sama menteri baru ini bisa mengelola keuangan Indonesia? Yakin nggak dia bisa mengelola keuangan Indonesia? Saya takut penyelewengan lebih besar lagi nanti. Sedangkan Sri Mulyani saja, jangan-jangan kong kali kong ya. Saya kurang yakin kalau dia bisa mengelola keuangan uang Indonesia. Coba ya, sebelum jadi menteri anaknya saja sudah pegang duit beberapa triliun. Itu duit dari mana? Ya, kalau semua pejabat boleh diperiksa KPK. KPK tolong periksa semua pejabat-pejabat di Indonesia itu. Berani nggak KPK memeriksa semua satu persatu? Pejabat-pejabatnya Bapak Prabowo, Bapak Jokowi, periksa semua. Pasti mereka penyelewengan
Ada. Korupsi kecil-kecilan pun ada, korupsi besar-besaran juga ada. Kalau menteri ini sampai jadi menteri keuangan, aku nggak tahu lagi lebih besar korupsi atau lebih besar pemberantasan. Jadi gue kurang yakin lihat kayak gini ini. Ya, semua kabinetnya Jokowi, semua kabinetnya Prabowo. Tapi di saat ini kabinetnya Bapak Prabowo. Berani nggak KPK memeriksa semua pejabat-pejabat di Indonesia? Ya, aku takut penyelewengan uang semakin besar-besaran nanti ya. Ya, saya sependapat itu. Semuanya harus diperiksa. Jadi walaupun kami ini ya kan disebut-sebut sebagai ternak Mulyono, tetapi ingatlah, kami mendukung Pak Jokowi itu bukan tanpa dasar. Kami mendukung Pak Jokowi itu karena kami meyakini Jokowi itu bersih. Sampai detik ini minimal Pak Jokowi itu bersih. Belum pernah cacat namanya. Tetapi menteri-menterinya kan belum tentu. Pembantu-pembantunya kan belum tentu. Harus diaudit semuanya. Iya kan? Iya, audit itu, periksa. Siapa tahu ada yang suka korupsi. Contoh ya kan, Noel udah ketahuan ya kan. Ya ungkap semuanya itu ya kan, termasuk Menteri Keuangan yang baru ini kalau perlu diaudit ya. Sebelum menjadi menteri, dia ini jabatannya apa, kekayaannya berapa, didapatkan dari mana, ya kan. Iya, intinya seperti itulah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.